Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bapak. Baik, siang Baik, ini? Pak. Baik, semuanya Baik, baik. Pak. Luar biasa. Baik. Kita semua sudah hadir? Ya, Pak. Semangat? Oke, Ya, Pak. baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa ya. Baik, Bapak minta Melan bisa pimpin kita dalam doa. Silakan Melan. Iya, Pak. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Melan. Sama-sama, Pak. Kita sudah berdoa memohon petunjuk Tuhan, kehadiran Tuhan untuk bersama-sama kita dalam pembelajaran ini, agar kita semua diberkati, dilindungi, sehingga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih Melan. Baik, kita semua sudah hadir. Seperti biasa, coba cek kiri kanan di lantai, jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan. Kita semua harus siap ya. Kita belajar di ruangan yang harus bersih. Jika ada sampah sekecil apapun, tolong diambil, simpan di tempat sampah. Baik, sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa untuk menambah semangat kita, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menunjukkan bahwa kita penuh semangat. Kita menghargai, menghormati bangsa kita yang baru saja kita rayakan kemerdekaannya. Baik, kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sama-sama. Ya, selesai. Terima kasih banyak, kita sudah menyanyi, berarti kita sudah semangat. Kita siap untuk belajar. Nah, kita baru saja menyelesaikan 2 bab. Ya, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Modul ajar sudah dibagikan. Buku sudah disuruh pinjam di perpustakaan, sudah. Semua sudah pegang. Tapi apakah belajar atau tidak? Kalau di rumah hanya sibuk dengan HP, hanya sibuk dengan TV, maka buku, modul, semua itu tidak ada guna. Nah, maka pada kesempatan ini kita cek, kita siap tidak untuk belajar. Oke? Baik. Modul dibuka. Bilangan bulat, Bapak. Kita belajar bilangan bulat. Di sana ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat. Sudah? Nah, untuk pelajaran kita hari ini, sudah bab 1, sudah bab 2, sudah, sekarang saatnya kita belajar bab 3. Apa itu? Bentuk aljabar. Coba lihat di modul, di buku. Kalau sudah baca bentuk aljabar. Pernah dengar di SD bentuk aljabar? Misalnya, Eva. Eva disuruh ibu pergi ke toko. Ke toko ya, Ibu Eva. Eva disuruh ibu beli 2 karung beras, 5 dos mie, tambah 5 roti. Pernah disuruh begitu? Pernah, Pak Guru. Kalau Eva malas berarti Eva tidak mau. Melan juga sama. Pernah disuruh. Melan tolong belikan beras habis untuk persediaan 5 bulan ke depan, sekalian untuk kios, beli 5 karung beras, 10 dos mie, dengan beli kita roti 10. Itu kita sudah buat. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa itu bentuknya aljabar. Makanya kita belajar matematika harus tahu gunanya untuk apa, tujuannya apa. Bisa ya? Oke? Harus bisa, harus tahu tujuannya dulu. Saya belajar ini untuk ini, supaya saya semangat. Kalau hanya sekedar rumus-rumus mah, Pak Guru ajar sendirilah. Pak Guru cukup tahu sendiri, kami cukup tahunya olahraga saja. Kami cukup tahu prakarya saja. Kami tahunya IPS saja, matematika jangan karena terlalu sulit. Tidak boleh. Matematika dalam kehidupan sehari-hari semua ada maknanya.
untuk melihat apa yang harus kita pelajari hari ini, target apa yang kita mau capai setelah pembelajaran hari ini. Kita lihat di slide PowerPoint ya. Oke, Bapak buka dulu untuk kita lihat apa-apa saja yang mau kita pelajari. Kita lihat, nah ini. Ada gambar apa ini? Tangga, Pak Guru. Sudah tampak ya, tangga berputar-putar. Kita mau lihat di sini, kita belajar tentang operasi bentuk aljabar. Aljabar seperti apa, itu tinggal buat penasaran supaya nanti kita kejar ke sana sampai dapat. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, paling tidak pertemuan ini, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi pada hari ini kita cukup tahu unsur-unsur aljabar, lalu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah ini yang perhatikan, perlu. Pada akhir pembelajaran nanti, selama proses sampai akhir, tujuan yang harus kita capai itu peserta didik dapat menjelaskan. Ingat, menjelaskan pengertian variabel. Nanti pada akhir pelajaran Pak Guru akan tanyakan, variabel itu apa? Koefisien, konstanta, suku sejenis. Ya, suku sejenis. Dalam variabel yang sama atau berbeda dengan benar. Harus benar. Maka selama proses ini ke sana, ikuti dengan baik. Oke, yang kedua. Apa yang mau kita capai hari ini? Peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung tambah kurang pada bentuk aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, seperti contoh tadi. Baik. Ini sekedar untuk pengetahuan kita. Aljabar itu ada karena siapa? Nah ini. Kemudian pada kesempatan ini, sebelum nanti kita masuk pada kelompok untuk kita beraktivitas supaya tujuan kita tadi dapat berhasil, maka perhatikan ini dulu. Ini kebiasaan kita sehari-hari, di SD kita sudah buat, hanya kita tidak tahu bahwa oh ternyata matematika juga ya, aljabar juga ya. Marcel dan Joni membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di koperasi sekolah. Marcel membeli 2 pak buku tulis, 1 pak pensil, dan 5 penghapus. Sedangkan Joni membeli 2 pak buku tulis, 2 pak pensil, dan 3 penghapus. Nah, dari apa yang kita amati, kita diminta tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pensil, dan penghapus yang dibeli Marcel dan Joni. Untuk itu, kita akan dibagi di dalam kelompok. Kita akan bagi di dalam kelompok supaya kita menyelesaikan masalah ini, kita bisa menemukan nanti mana variabel, mana koefisien, mana konstanta, mana suku sejenis, lalu kita bisa mengoperasikan. Tadi Pak Guru sudah bagikan LKPD-nya pada WA Group kelas ya. Ya Pak, sudah. Sudah dibuka? Sudah. Sudah ya. Di situ ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Coba kita lihat bersama petunjuknya. Jika ada yang bingung tentang petunjuknya, maka silakan bertanya, Pak, ini bagaimana? Kami harus kerjakan apa? Jawabnya bagaimana? Nah, kita bertanya sebelum nanti kita masuk kelompok, kita kerja bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bersama kita kerja, pekerjaan berat jadi ringan. Ini baru anak-anak penuh semangat, ceria. Anak-anak masa depan bangsa, nusa bangsa. Nah ini, langkah-langkah pengerjaannya, di sini lihat, pensil seberat itu bisa diangkat oleh 5 orang, itu tanda bahwa mereka harus bekerja sama. Kita bekerja sama untuk selesaikan masalah ini. Baik. Nah,
Ini langkah pengerjaannya. Silakan dikerjakan, diberi waktu 30 menit. Ada kesulitan apa-apa bertanya di dalam kelompok. Kelompok tidak bisa, ada kriteria juga yang harus dinilai selama pengerjaan LKPD ini. Mulai dari awal sampai akhir. Doanya tadi sopan atau tidak. Dalam pekerjaan dengan teman dia kerjasama atau tidak, itu juga dinilai. Dia aktif atau tidak. Ketika nanti disuruh maju itu presentasi, dia maju atau tidak, atau dia tolak, oh teman aku maju saja saya malu. Tidak usah malu, kita di sini semua belajar. Di dalam matematika itu selalu menggunakan simbol, ya. Simbol itu selalu digunakan menggunakan huruf. Maka kita ganti saja, misalnya toples, Melan ganti dengan apa? M. 3 Melan, boleh. 3 M. Oke. Nah, Iya Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut kerja Pak. Begitu, kalau tidak tahu tanya begitu. Dari masalah itu dibuatkan pemisalan tadi, seperti tadi Melan. Toples ini dia sama misalkan apa, silakan. Di kelompok semua aktif ya. Pak Guru tetap memberi nilai dari sini. Baik anak-anak, karena sudah waktu, sudah pas sesuai dengan target waktu yang tadi disampaikan, maka sekarang untuk masalah 1, 2, 3 kita lihat dulu. Masalah keempat, kita akan selesaikan masalah 1, 2, 3, kita paham benar masalah ini, baru kita bisa masuk ke masalah keempat. Karena masalah keempat tidak bisa kita masuk tanpa tahu masalah 1, 2, 3. Oke? Siap? Kita mulai presentasikan hasilnya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Kelompok yang mana? Kelompok 1? Oke. Kelompoknya Melan. Terima kasih Melan. Harus berani begitu. Iya. Yang berikutnya, permennya ada 3, sedangkan di sini ada berbeda, sekalipun permennya sama, tapi yang satu dalam stofles. Karena dalam stofles, saya misalkan dia sebagai A, berarti 3 tambah 3A. 7 tambah 2B, kalau yang ini 3A tambah 2B. Benar kok Pak? Oke. Benar atau salah kita dengar dari kelompok lain. Kelompok lain sama atau tidak? Kelompoknya Eva? Saya punya yang nomor 5. Nomor 5 itu 2A tambah 3B, Pak. 2A tambah 3B, berarti A-nya yang mana? A-nya yang relaksa, Pak. Oke. Yang B-nya? Itu hasil diskusi kelompok kami, Pak. Terima kasih Eva. Kita tepuk tangan untuk kelompoknya Eva dulu. Oke, kita lihat. Kelompoknya Melan, kelompoknya Suci, apakah sama atau ada yang berbeda? Sama, karena Pak. kita banyak nih, tidak mungkin semuanya sama. Kalau semua sama, kamu hebat-hebat. Ada yang berbeda? Sama, Pak. Hanya saya pakai hurufnya beda-beda, Pak. Ya? Saya Dusmi, saya pakai D. 2 karung beras, saya pakai K. Itu, Pak. Tidak masalah. Intinya ada sesuatu yang mewakili Dosmi, ada sesuatu yang mewakili beras karung. Baik. Nah, tadi dilaporkan oleh Eva, variabelnya itu yang mana? Masalah kedua. Sekarang saatnya masalah 1, masalah 2, masalah 3. Kita simpulkan. Bisa melihat tadi kita pelajari mulai dari permen satuan itu sampai ada karung, ada toples, ada itu. Kita simpulkan. Seperti tujuan tadi, apa yang mau kita harapkan pada ini? Silakan disimpulkan. Siapa yang bisa? Kelompok mana? Ayo. Kita simpulkan bersama. Kita baca kelompoknya Suci. Bisa bacakan dulu kesimpulannya. Variabel itu apa? Koefisien itu apa, konstanta itu apa, suku itu apa, suku sejenis itu apa. Nanti teman lain
Kelompok lain bisa menanggapi. Kalau tidak sama, langsung angkat tangan. Pak, kami punya kelompok begini. Silakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada setelah masalah 1, 2, 3 selesai, kita simpulkan. Dari hasil penyimpulan ini, kita bisa menyelesaikan masalah keempat. Karena masalah keempat dasarnya dari masalah 1, 2, 3. Dari unsur-unsur itu kita kenal dulu unsurnya. Variabel yang mana, koefisien itu apa, suku itu apa. Terutama suku sejenis, itu menjadi penting. Karena syarat penting untuk masuk ke operasi penjumlahan pengurangan harus dari suku sejenis. Itu apa sebenarnya? Ayo, tadi kelompoknya Suci ya. Baik, kelompoknya Melan. Nah ini suku sejenis, harus hari ini kita harus tanamkan di otak kita suku sejenis. Karena ini penting sekali. Konsep dasar yang harus kita bawa. Suku sejenis itu apa? Tadi masalah yang ketiga, Pak Patris belanja. Setelah belanja ini dia belanja lagi. Atau masalah pertama tadi yang kita amati, Melan pergi, Eva pergi beli, sekian-sekian. Melan beli juga yang sama. Suku sejenis itu apa? Kayaknya yang stoples dengan stoples kok, Pak. Nah, benar Kak. Toples dengan toples, karung dengan karung, pak dengan pak, bungkus dengan bungkus. Itu suku sejenis. Memiliki variabel tadi, jadi kalau suku sejenis berarti memiliki variabel yang sama, huruf. Tadi kalau kita misalkan huruf A, ya semuanya A, itu suku sejenis. Jangan Melannya tadi A, Eva-nya B, lalu kita katakan suku sejenis. Tidak bisa. Apanya dulu dari tadi awal itu. Jadi suku sejenis adalah yang memiliki variabel yang sama. Koefisiennya boleh berbeda, tidak apa-apa. Asal barangnya bentuknya sama. Sudah? Bisa paham ini? Sudah. Oke, kalau sudah bisa paham variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenis, maka kita bisa langsung membuatkan operasi hitung penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Dasarnya sudah ada, dasarnya sudah di SD, dari kelas 3 sampai kelas 6, sudah belajar tambah kurang bilangan bulat. Pada kesempatan ini, aljabar ini, kita akan menggunakan blok aljabar. Di meja-meja kalian di kelompok, sudah disiapkan blok aljabarnya. Gelas aljabar ya, ada gelas, ada pipetnya. Daripada gelas kita buang saja, kita gunakan untuk belajar. Nah, jadi misalnya 2x kuadrat tambah 3x tambah 3 ditambah 3x kuadrat tambah 3x tambah 6, nanti di gelas masing-masing lihat sesuai dengan tanda ya. Letakkan, ambil sedotan atau pipet yang mewakili 3x. Ambil pada gelas x kuadrat, ambil 3, letakkan di sana untuk persamaan pertama. Begitupun ambil gelas yang mewakili x, simpan pada operasinya. Lalu ambil gelas pipet pada gelas yang satuannya, diletakkan pada operasinya. Kemudian lihat di situ. Operasinya apa? Oh, tambah. Berarti di sini ada tambah. Kalau kurang, diberi kurang. Di sebelah juga sama. Kalau tambah, ya tambah. Nah, ini ada 3 suku ini. Penjumlahan 3 suku. Nah, nanti karena penjumlahan, maka ambil yang persamaan pertama x kuadrat, sedotan di persamaan pertama, suku pertama, diambil suku kedua, diletakkan di kotak hasil di ujung sana. Hasilnya sama dengan 5x kuadrat tambah 6x tambah 5. Hasil penjumlahan bilangan bentuk aljabar. Bisa itu? Bisa ya? Sekarang kerjakan nomor 2 dan 3. Pasti bisa. Akan mudah sekali karena ada alat peraga di depan kita. Silakan. Kelompok mana yang duluan bisa? Kita tinggal jumlahkan yang itu saja. Suku sejenis tadi, dasarnya tadi suku sejenis. Ingat itu. Suku sejenis itu memiliki variabel yang sama. Tapi ingat, pangkatnya juga harus sama ya. Ingat, pangkat pada variabel itu juga harus sama. Oke. Nomor 2. Lebih gampang.
Kelompok mana tadi Eva? Jangan sampai Iya, Eva Pak. sakit hati, Pak. Saya sudah angkat tangan. Silakan. Nah, sekarang kita simpulkan. Dari pembelajaran kita, ingat tujuan awal kita apa? Kita bisa simpulkan bersama di sini. Bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kalau ini kita bisa simpulkan, maka nanti bisa kerja soal tanpa menggunakan gelas itu lagi. Siapa bisa? Oke, yang bisa nanti dikasih permen-permen tadi tuh. Kelompok mana yang bisa menyimpulkan? Atau kita sama-sama? Oke, Suci. Ya, yang bisa saya simpulkan itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebutkan saja kesimpulannya. Harus mengumpulkan suku yang sejenis. Itu saja, Pak. Iya. Harus kumpulkan suku yang sejenis. Jadi yang pertama, tahu dulu suku yang sejenis. Kalau tidak tahu suku sejenis, maka sehebat pun engkau bisa operasi bilangan bulat tidak bisa kerjakan. Jadi syarat untuk operasi penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku kalau digunakan pada suku-suku sejenis. Baik, terima kasih banyak untuk kegiatan mengisi LKPD sampai menyimpulkan. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kegiatan kita. Nah, sekarang untuk memantapkan pemahaman kita sebelum kita kerjakan tugas, kita masih ada waktu, kita kerjakan tugas, lihat sedikit video animasi ini, pasti kita lapar siang-siang ini. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang unsur-unsur aljabar tadi, variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenis, dan operasi penjumlahan pengurangan dengan bulat, maka kita mengerjakan soal yang sudah ada di WA Group. Silakan dikerjakan, lalu akan dikumpulkan. Guru memberi apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Walaupun siang bolong, tetapi kita semua dengan penuh semangat tetap belajar. Nah, sekali lagi bisa kita simpulkan apa saja, apakah tujuan pembelajaran hari ini berhasil tercapai? Masih ingat ya, apa-apa saja yang kita pelajari tadi? Masih, Pak. Apa saja? Itu kegiatan kita tetap penuh semangat, tetap belajar ya. Kapanpun, dimanapun, pulang, nanti ada tugas dikerjakan dikirimkan lewat WA Group, kerjakan tugas itu. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi operasi perkalian dan pembagian. Ingat sekali lagi proses pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kita semua. Tetap penuh semangat 45, tetap belajar supaya menjadi anak-anak hebat. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo sekarang teman lain yang memimpin. Tadi pagi awal sudah dipimpin. Sekarang teman lain, siapa yang mau sukarela? Saya, Pak. Terima kasih, Ana Suci. Doa kita semua siap diri berdoa? Oke, hitungan ketiga semua tenang. 1, 2, 3. Silakan Suci. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih banyak Suci, terima kasih anak-anak semua, tetap semangat, pulang terus ke rumah, jangan kemana-mana. Bagi yang Zoom-nya di rumah, berarti langsung di rumah, yang mencari wifi di mana-mana, kembali ke rumah. Selamat sore Pak Guru. kita semua. Selamat sore Pak, terima kasih. Oke, terima kasih.